5 kali idol K-pop jadi korban penguntitan, beberapa di antaranya benar-benar menakutkan. Salah satu hal yang terburuk yang harus dihadapi idola K-pop adalah penguntit. Seringkali penguntit ini akan menjadi penggemar yang terobsesi, tetapi ada juga saat di mana idola akan dibuntuti oleh orang-orang secara acak. Berikut adalah daftarnya. Yang pertama, mantan anggota Hello Venus, Kwon Nara. Selama episode Happy Together, Kwon Nara mengungkapkan bahwa dia telah berkali-kali menjadi korban penguntitan. Suatu kali dia sedang berjalan pulang ketika dia merasa seolah-olah seseorang mengikutinya. Kwon Nara akhirnya memutuskan untuk melihat ke belakang dan melihat bahwa dia diikuti oleh seorang pria bertopi. Tidak hanya itu, pria ini juga dipersenjatai dengan sebilah pisau. Kwon Nara berhasil menjauh dari orang ini dan menelepon ayahnya yang segera datang membantunya. Kwon Nara juga berbagi pengalaman mengerikannya di Knowing Brothers saat hampir diculik sopir taksi misterius. Aku berumur 20 tahun saat itu. Aku seorang trainee idol. Saat itu aku selesai berlatih larut malam. Aku menunggu taksi hampir 2 jam. Akhirnya sebuah taksi datang dan aku sangat senang, curhat Kwon Nara. Tapi aku langsung sadar ada sesuatu yang aneh dari taksi itu. Pengemudi memintaku untuk naik taksi tanpa bertanya kemana tujuanku. Aku menolak masuk, tapi dia terus menyuruhku masuk. Dia bilang aku hanya perlu membayar 5.000 won, sambung Kwon Nara. Aku terus menolak pergi dengannya dan dia mulai memakiku. Kubilang kepadanya kalau orang tuaku akan datang. Dia menyumpahiku sekali lagi dan pergi. Saat kulihat mobilnya pergi, aku kaget melihat plat registrasi kendaraannya ditutupi dengan lakban, pungkas Kwon Nara. Yang kedua, Jisoo Lovelace diikuti dalam perjalanannya ke kelas Village. Pada siaran langsung perayaan Tahun Baru, Jisoo Lovelace membuat penggemar khawatir dengan cerita menakutkan bahwa dia pernah diikuti oleh seorang pria yang mengaku sebagai penggemarnya dalam perjalanan ke kelas Village. Jisoo pertama kali menjelaskan bahwa sebagian besar anggota Lovelace menggunakan transportasi umum. Dia kemudian melanjutkan untuk berbagi bahwa ketika dia berada di dalam bus ke kelas Village dekat Itaewon, dia melihat seorang pria yang terus berpindah bersamanya. Menurut Jisoo, pria itu terus duduk di sampingnya dan menatapnya juga. Ketika dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang penggemar, Jisoo tidak dapat melakukan apapun meskipun ketakutan. Dia bilang dia penggemarku, saya tidak tahu harus berbuat apa, kata Jisoo. Jisoo akhirnya membangun keberaniannya untuk bertanya kepada pria itu kemana dia akan pergi dan dia ragu-ragu. Dia tergagap dan tidak bisa menjawab pertanyaanku, kata Jisoo. Untungnya, Jisoo bertemu dengan seorang teman setelahnya dan semuanya baik-baik saja. Tetapi dia dengan sungguh-sungguh meminta penggemar itu untuk tidak melewati batas dengan mengikuti mereka. Saya berterima kasih bahwa Anda adalah penggemar kami dan Anda menghujani kami dengan banyak cinta, tapi tolong jangan lakukan itu, kata Jisoo. Yang ketiga, mantan anggota Ladies Code, Ashley Choi, diikuti dalam perjalanan ke asramanya. Melalui podcast Get Real bersama teman-temannya BM Card dan panel B2B, mantan anggota Ladies Code Ashley Choi telah menceritakan tentang 7 tahun dia sebagai idola. Ketika BM menyebutkan bahaya yang meningkat bagi wanita di malam hari, itu mendorongnya untuk bertanya, apakah Ashley membawa perlindungan bersamanya? Ada beberapa hal gila yang terjadi pada malam hari pada anak perempuan, pasti lebih rentan di malam hari. Anda punya semprotan merica? Saat itulah Ashley mengonfirmasi bahwa dia melakukannya dan mengungkapkan alasannya. Seorang pria tak dikenal pernah mengikutinya pulang. Saya benar-benar membelinya karena ada pria yang mengikuti saya ke asrama saya. Mendengar itu, Panil dan BM sangat terkejut berteriak, "Apa?" Untungnya, Ashley tidak tinggal sendirian pada saat kejadian menakutkan itu. Dia tinggal di asrama dan kembali kepada anggotanya. Saya pergi ke gym dan kemudian saya akan pulang. Saat itulah saya tinggal bersama Sojong dan Zuni. Meski terjadi bertahun-tahun lalu, Ashley masih ingat penampilan pria itu. Meskipun rambutnya acak-acakan dan ditutupi oleh topi, dia menganggap kopernya aneh. Dia terlihat sangat berantakan, dan dia membawa koper, dan dia memakai topi. Kemudian dia mengikuti saya ke pintu tempat saya memasukkan sandi di K-pad, dan saya masuk. Karena siapapun akan dikejutkan oleh orang asing yang mendekati mereka pada malam hari, Ashley bertanya kepadanya apa yang terjadi. Jadi, dia tepat di depan pintu dan saya seperti, "Ajusi, ada apa denganmu?" Menakut-nakuti Ashley, bahkan lebih, pria itu secara mengerikan tidak memberikan tanggapan yang jelas.
Saya bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Untuk sepersekian detik saya seperti, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana jika saya mencoba masuk dan dia mengikuti kita, dan dia membunuh kita semua? Atau seperti, apakah saya harus menendangnya? Dia segera menemukan cara cepat untuk melarikan diri ke tempat aman dengan tombol untuk memasuki asrama begitu dekat. Dia berlari ke sana dan segera menangis. Dan kemudian saya masukkan keypad dengan sangat cepat karena hanya 4 angka. Saya menutup pintu dan kemudian saya mulai menangis karena anggota saya ada di sana. Saya mengatakan, seseorang mengikuti saya pulang. Siapa pria menyeramkan itu? Setelah menelepon satpam dan memeriksa rekaman CCTV, tidak ada cara untuk mengetahui identitasnya, terutama karena topi yang menutupi kepalanya. Ada 2 hal yang mereka ketahui dengan pasti. Dia tidak tinggal di dalam gedung dan belum pernah ke sana sebelumnya. Meskipun pengalaman itu pasti menakutkan, Ashley bisa keluar dari situasi itu dengan aman. Yang keempat, pertemuan Jungkook BTS dengan penggemar Saseng di Golden Disc Award 2019. BTS biasanya yang pertama bersemangat saat berinteraksi dengan ARMY, namun hanya ada beberapa contoh di mana hanya dengan melirik satu fans dapat mengubah di posisi bahagia menjadi terbalik. Ini terjadi dengan Jungkook selama Golden Disc Award 2019. Saat dia duduk di samping anggotanya, dia sangat menikmati pertunjukan sampai dia melihat Saseng tertentu mengambil videonya. Saat Jungkook mengenali orang di belakang kamera, dia terlihat kaget dan ketakutan, bahkan membisikkan namanya seolah tak percaya kalau dia menguntitnya sekali lagi. Suasana hati Jungkook langsung memburuk karena dia menolak untuk melihat ke arahnya lagi. Saseng Kerot Nuna awalnya menerima pujian atas pengakuan Jungkook saat mengupload video tersebut, namun kemudian Big Hit Entertainment mengonfirmasi bahwa dia benar-benar seorang penguntit. Perusahaan memasukkannya sebagai salah satu fansite yang masuk daftar hitam dalam pengumuman Januari 2019. Kejahatan utamanya adalah menguntit para anggota dalam penerbangan mereka. ARMY kemudian mulai mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap Jungkook di bagian komentar videonya. Ini bukan satu-satunya saat Jungkook mempublikasikan pertemuannya dengan Saseng. Satu kali bahkan membaca pesan seseorang dengan keras selama siaran langsung. Yang kelima, penguntit asing Nayeon Twice. Pada akhir Desember 2019, seorang penguntit asing bernama Josh mendekati Nayeon selama penerbangan Twice kembali ke Korea dari Jepang. Dalam tweet yang telah dihapus, Josh mengaku mendekati Nayeon dalam penerbangan untuk memberikan surat cintanya. Menyusul insiden tersebut, JYP Entertainment mengajukan perintah penahanan dan pengajuan keluhan pidana. Pada 18 Maret, Star News melaporkan bahwa perintah penahanan telah ditarik sementara karena masalah dengan pengirimannya, karena Josh kembali ke rumah ke Jerman pada akhir Januari setelah membocorkan nomor telepon Chaeyoung. Josh secara teratur berkomunikasi dengan Wons melalui Twitter, Instagram, dan YouTube. Menurut sumber Star News dari JYP Entertainment, tuntutan pidana terhadap Josh belum ditarik dan layanan imigrasi telah diinstruksikan untuk menghubungi polisi agar dia dibawa langsung dari bandara ketika dia kembali ke Korea. Meskipun tindakan perlindungan telah diberlakukan untuk keselamatan Nayeon, netizen mendesak Wons untuk menghubungi JYP Entertainment sekali lagi untuk melaporkan ancaman baru. Dalam tangkapan layar yang dibagikan oleh @twicehugs di Instagram, pengguna yang diduga Josh mengancam untuk menyakiti Nayeon jika dia diam-diam berkencan dengan orang lain sambil mengabaikan dia. Jadi bagaimana menurut kalian tentang Saseng ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.